Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Ilmu Giziku. Kenalin, aku Zahra. Di video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat empati untuk si kecil. So, buat kalian yang penasaran dengan isi video kali ini, yuk tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, WHO merekomendasikan agar pemberian empati memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jadi ketika bayi sudah berusia 6 bulan, maka ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral sang anak. Maka dari itu dibutuhkan makanan pendamping ASI yang dapat melengkapi kekurangan zat gizi mikro dan zat gizi makronya. WHO dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memberikan rekomendasi untuk pemberian empati pertama pada bayi saat usia bayi menginjak 6 bulan. Berikut kebutuhan total energi pada bayi yang bisa diperoleh dari ASI dan juga empati. Untuk usia 6 hingga 8 bulan, ASI hanya bisa memenuhi 70% energi, sedangkan 30% sisanya harus didapatkan dari pemberian empati. Untuk usia 9 hingga 11 bulan, ASI hanya bisa memenuhi 50% kebutuhan energi, sedangkan 50% sisanya harus didapatkan dari pemberian empati. Untuk usia 12 bulan ke atas, ASI ternyata hanya dapat memenuhi 30% kebutuhan energi, sehingga untuk 70% kebutuhan energi lainnya harus didapatkan dari pemberian empati. Di luar hal tersebut, terdapat beberapa kondisi bayi yang memiliki kemampuan makan terlambat, seperti bayi prematur, bayi berat badan rendah, bibir sumbing, dan lain sebagainya. Syarat empati yang kedua yaitu adekuat. Ketika dalam periode pemberian empati, bayi biasanya rawan mengalami kurang gizi. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena empati yang diberikan pada bayi biasanya mengandung zat gizi yang tidak adekuat, diberikan dalam jumlah yang sedikit, dan juga frekuensi yang kurang. Selain itu, WHO juga merekomendasikan untuk memberikan empati yang bervariasi dan juga seimbang. Paling tidak, empati mengandung 4 dari 7 bahan makanan berikut ini, yaitu ada umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, daging-dagingan, telur, buah, dan sayur-sayur yang kaya vitamin A dan juga buah dan sayur lainnya. Syarat empati yang ketiga adalah aman dan higienis. Ketika empati disiapkan dan disimpan secara aman dan higienis, maka dapat mencegah kontaminasi dan meminimalisir terjadinya diare. Ada beberapa tips nih untuk memberikan empati yang aman dan juga higienis buat si kecil. Yang pertama yaitu memisahkan telenan untuk memotong bahan makanan matang dan mentah. Lalu yang kedua adalah memisahkan penyimpanan bahan mentah dan matang pada tempat yang tertutup dan terpisah. Yang ketiga yaitu memasak empati hingga matang. Dan yang keempat menggunakan air dan bahan baku yang higienis. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan tangan maupun peralatan yang digunakan untuk pembuatan empati. Selain itu, empati tidak boleh disimpan pada suhu 5 hingga 60 derajat Celcius lebih dari 2 jam. Syarat empati yang terakhir yaitu diberikan secara responsif.
Responsive feeding merupakan proses makan yang memerlukan adanya interaksi bayi dengan ibu maupun pengasuh. Peran ibu atau pengasuh di sini adalah salah satunya harus sabar dan tidak boleh memaksa anak. Harus bisa memperhatikan tanda lapar ataupun kenyang dari bayi. Gimana sih tanda bayi lapar dan bayi kenyang? Jadi, bayi yang lapar biasanya suka memasukkan tangan ke dalam mulut, membuka mulut ketika melihat sendok ataupun makanan bayi, melakukan gerakan mengecap atau menghisap, dan bergembira saat bayi didudukkan di tempat atau kursi makannya. Lalu, tanda bayi kenyang adalah tertidur, menangis atau rewel, menutup mulut dengan tangan, dan memalingkan wajah saat melihat sendok yang berisi makanan. Oke nih teman-teman, kita udah bahas seluruh topik di video kali ini mengenai syarat-syarat empati untuk si kecil. Gimana nih konten ilmu giziku kali ini? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan seputar video kali ini maupun rekomendasi topik video yang ingin kalian tonton di konten selanjutnya. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari ilmu giziku lainnya. So, segitu dulu video dari ilmu giziku kali ini. Bye!